Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Diana Putri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam A2 semester 4. Kali ini saya akan mengisi podcast saya dengan tema dampak COVID-19 terutama bagi para mahasiswa. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 terus menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dunia. Meskipun angka kesembuhannya cukup tinggi, COVID-19 menyebar sangat cepat hingga COVID-19 atau coronavirus ini disains oleh WHO, World Health Organization, telah resmi dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah wabah penyakit global, di mana suatu penyakit dinyatakan sebagai pandemi jika melewati sebuah fase wabah dan epidemi. Adapun coronavirus disease atau COVID-19 ini telah menginfeksi 114 negara per 21 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, per 21 Maret 2020, jumlah pengidap COVID-19 menurut penuturan juru bicara pemerintah untuk coronavirus, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, telah mencapai total kasus sebanyak 369 kasus positif dengan angka kematian 32 orang dan 17 orang lainnya dinyatakan sembuh. Angka yang cukup mengejutkan sih bagi masyarakat Indonesia yang baru merasakan dampak wabah yang cukup signifikan di bulan keempat ini, yaitu bulan April. Penderita COVID-19 awalnya dapat mengalami demam, batuk kering, dan sulit bernapas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada penyakit pneumonia dan bisa jadi kegagalan multi organ. Nah, infeksi ini menyebar melalui percikan atau biasanya disebut dengan droplet dari sebuah saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat kita batuk atau bersin dari orang satu ke orang lainnya. Nah, sampai saat ini nih, belum ada vaksin atau obat satupun yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Lakukanlah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu seperti mencuci tangan, perhatikan etika batuk, dan yang paling penting, menghindari kontak jarak dekat dengan orang yang sedang sakit. Dalam situasi wabah virus COVID-19 di Indonesia, sangat berdampak pada dunia perekonomian, politik, sosial, dan yang terutama yaitu pada pendidikan. Saat ini, pemerintahan pusat hingga daerah memberikan kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan untuk melakukan pembelajaran yang hanya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan virus COVID-19. Akan tetapi, pendidikan tidak terhenti begitu saja. Contohnya, saat ini seluruh perguruan tinggi menerapkan kuliah online. Hal ini sebenarnya tidak masalah bagi perguruan tinggi yang memiliki sistem akademik berbasis daring. Namun, akan menjadi problem atau akan menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum memiliki akademik berbasis daring. Namun, setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Begitu juga dengan sistem pembelajaran online yang mulai diterapkan di beberapa negara pada saat ini, termasuk di negara saya sendiri, yaitu negara Indonesia. Kuliah online sendiri dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk menikmati pendidikan di mana saja yang mereka suka. Tetapi nyatanya tidak seperti itu, karena mereka tidak bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk mengerjakan tugas online kecuali hanya di rumah atau tempat tinggal seperti kos. Mengapa demikian? Karena pada akhir-akhir ini, tempat-tempat yang biasanya dikunjungi para mahasiswa untuk mengerjakan tugas hampir rata-rata ditutup sementara karena untuk menghindari terjadinya kerumunan banyak orang. Nah,
tempat-tempat yang biasanya mereka kunjungi, yaitu seperti kafe, warkop atau warung kopi, atau MCD yang sekiranya memiliki akses internet yang cepat, yang membantu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas online ini. Nah, karena semuanya rata-rata pada ditutup, mau tidak mau mereka menyiapkan akses internet dari rumahnya sendiri. Apabila siswa yang telah memiliki jaringan WiFi di rumahnya, itu jauh lebih mempermudah mahasiswa untuk melakukan sistem daring ini. Tetapi beda lagi dengan mahasiswa yang hanya mengandalkan kuota internet HP. Mungkin mereka akan mengalami sedikit pemborosan pada pembelian paket data. Berdasarkan survei yang saya jumpai, itu adalah salah satu dari sekian banyak kendala yang dialami oleh teman-teman saya. Selain itu, masih banyak lagi kendala-kendala yang dialaminya, seperti tidak semua mahasiswa memiliki laptop yang kondisinya sedang baik-baik saja. Dan saat ini tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan ketika mendapatkan tugas online yang hanya bisa dikerjakan menggunakan laptop. Sedangkan tuntutan deadline lah yang mengupayakan untuk kita agar cepat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh beberapa dosen. Contohnya seperti ini. Contoh ini saya ambil berdasarkan apa yang dialami oleh teman saya. Nah, hari itu kita mendapatkan tugas dari 3 dosen secara bersamaan deadline-nya. Nah, sama di hari itu harus terkumpul tugasnya dalam bentuk online. Sedangkan dalam waktu dekat tiba-tiba laptop yang digunakan mengalami kendala, misalnya tidak bisa menyala secara tiba-tiba. Lalu harus diservis sementara. Nah, untuk melakukan servis saja kita mengalami kesulitan karena tidak semua tempat servis saat ini sedang buka. Selain itu, saat ini kan kota kita sedang menerapkan sistem social distancing. Nah, mau tidak mau kita mencari pinjaman laptop yang dekat dengan rumah kita untuk digunakan kita mengerjakan tugas-tugas tersebut. Atau bisa kita meminta keringanan kepada dosen untuk sedikit mengumpulkan tugasnya tidak sesuai dengan deadline, tetapi jika itu pun boleh dan disetujui oleh dosen. Nah, itulah beberapa dari dampak negatif yang didapatkan oleh para mahasiswa dari virus COVID-19 ini. Selain dampak negatifnya, ada juga dampak positif dari COVID-19 ini. Dampak positifnya yaitu kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing. Selain itu, kita bisa belajar baik di ruang tertutup maupun di ruang yang terbuka. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan yang bisa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati tanpa terpatok dengan jadwal mata kuliah. Hanya saja kita dituntut untuk dapat mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas deadline yang akan dikumpulkan. Harapan saya, dan mungkin ini juga menjadi harapan para pendengar semuanya, bahwa virus COVID-19 ini akan segera hilang dan berakhir, agar kita dapat menjalankan aktivitas kembali secara teratur seperti semula. Apa yang sedang kita lakukan saat ini, semuanya sudah benar. Kita menerapkan social distancing, tidak keluar rumah kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak. Dengan begitu, kita adalah termasuk orang-orang yang sedang berjuang melawan virus ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati para pendengar. Sekali lagi saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, perbanyak doa, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa tugas-tugas kuliahnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.